tanamkan kebaikan di setiap jengkal tanah kehidupan. Iya. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mr. Kurdi pemirsa. Jadi kita ini Bang Otoy sharing aja ya. Iya. Gitu. Haruslah. Kita sharing tentang Sharing itu ya buat itu sari. oh sari. Sari. Jadi kita Jangan serius-serius. iya dong. Jadi di podcast Mr. Kurdi ini kita berbagai masalah ya. Berbagai problem. Ya tentunya di dunia maya maupun dunia gaib, dunia nyata. Itu entah itu asmara, entah itu keluarga. Gitu. Kita curahkan di sini. Ya emang apa namanya, selain di dunia nyata, sekarang dunia maya juga rame juga ya. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan Tapi banyak yang teriak. Kalau di Iya. dunia maya tuh teriak. Tapi kalau misalkan gini nih. Tapi kalau zaman sekarang ketika kita punya problem suka tidak disaring dulu gitu. Ya, kebanyakan yang begitu. Gitu. Kebanyakan yang begitu. Jadi ngelihat info ke bawah suasana. Nah, iya. Tapi yang aslinya sih yang gue lihat ya hanya apa ya, kalau kita ya gitu lah, benar kata ente gitu. Jadi mulut duluan tapi otak belakangan gitu kan, ketika udah diketik baru mikir gitu. Jadi kadang-kadang kan bukan masalah yang viral-viral ya. Ya. Intinya dari masalah apa namanya, pasangan hidup, keluarga gitu. Kadang-kadang tidak ngomong langsung ke orangnya tapi diumbar gitu. diumbar di media sosial. Ya itu yang Gitu. yang miris itu. Miris. Tapi kan orang lain yang lihat mah kadang-kadang kan kok gini amat ya, gitu kan. Dia sifatnya gitu amat. Dari karakter seseorang itu bisa dilihat loh. Dari ketika kita kita menyampaikan apa gitu di medsos tersebut. Menurut Apalagi yang gua mirisnya gitu ya, banyak yang ngupload makanan gitu. Banyak upload makanan ketika ya dikasih, yang gua nggak teganya kan kalau ada yang lagi lapar itu, enak bener kata ini makan gitu kan. Emang ada min plusnya sih ya di medsos itu ya. Menurut Bang Otoy gimana tuh? Ya begitu, ada min plusnya gitu. Jadi ya gunakanlah sebaik mungkin gitu kan ya, medsos itu. Jadi sekarang bukan pepatah mulutmu harimaumu, bukan kayak gitu kan. Mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. nah gitu kan ya. Iya benar. Kalau kata Iwan Fals begini, tulikanlah kedua telingaku, butakanlah kedua bola mataku. Jadi ini malam minggu, tapi Ini alhamdulillah malam minggu ya? malam minggu. Oh, Malam minggu alhamdulillah ya, dikasih berkah alhamdulillah sama Allah, Alhamdulillah. dikasih hujan ya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi enggak Melinting diguyur hujan. jadi tidak terlalu ngehayab, Nah, apa tuh ngeheyap tuh? Bahasa baru lagi tuh gua tuh. tidak terlalu panas gitu. Oh, itu depan. Angkep. Iya, gitu. Sekarang di Malingping ini kayaknya cuacanya sama kayak Serang. Ya, hampir Ya? hampir sama. Dia apa nih disebut gersang. Enggak, ya, Serang lah kayak gitulah, kayak gimana Serang. Kira-kira akibat apa ini Malingping menjadi seperti ini? Tapi kan di sisi lain Malingping ini kan masih banyak apa namanya, pepohonan. Gitu. Tapi kenapa bisa cuacanya seperti ini? Cuaca ya, kalau untuk faktor cuaca sih semua bukan dari Malingping aja gitu kan, sama semuanya. Harusnya di bulan-bulan sekarang ini masukin bulan kemarau gitu kan ya, tapi tetap hujan ada gitu kan ya. Itu ya ulah kita juga ya, kayak gunung di
gitu, habis lah, dikeruk gitulah. Tapi gua ada satu pertanyaan nih sama lo. Kita kan khususnya di daerah kita sendiri, ketika kita mengambil batu bara, batu bara terus dikeruk, tapi kita tidak bisa membuatnya. Sedangkan batu bara itu prosesnya berapa ratus tahun. Gitu. Ya begitu. Jadi emang bener ya, apa namanya, kiamat itu emang ulah enggak ulah diri kita sendiri gitu. Ya begitu. Kalau di sistem, kita ambil sistem ini ya, sistem kita lihat, ambil contoh gitu ya, pertanian kalau misalnya kita asal ngolah, ya enggak, istilah kalau bahasa Sunda nama gawe capek teka pake. Begitupun istilahnya bumi gitu kan ya, udah mah istilahnya udah bagus tuh batu bara dipendem dipendem sama alam gitu kan ya, sama Allah gitu, dipendem buat apa gitu. Itu kan batu bara mengandung banyak nutrisi protein gitu kan ya, untuk tanah gitu kan, hak tanah itu kan ya, tapi dikeruk. Dijadikan besi. Dijadikan apa? Besi. Terus bahan bakar, apalagi lah tek-tek bengek. Lu bayangin, wajar panas sekarang, panas global. Kalau pertanian begitu, sebelum ngolah lahan itu minimal kita punya apa namanya, biokar, itu areng. Nah, areng sekam, areng ranting-ranting dijadikan areng setengah matang itu loh, bukan jadi abu ya. Terus sekam dijadikan areng tapi nggak jadi abu. Itu kan fungsinya buat itu, oksigen, mineral semua masuk di situ, ada semua di situ buat tumbuhan. Kalau nggak ada itu, tanah keras, kayak sawah. Ya gitu, kembali lagi. Jadi emang lo ini sukanya ke bahan-bahan pertanian ya? Sekarang gue lagi di gimana? Nggak tahu sama Allah dikasih ini aja, gue jadi suka ke pertanian gitu. Tapi yang lo suka apa sih dari definisi pertanian? Mengenal apa namanya, makhluk ciptaan Allah aja gitu kan, kayak bunga gitu kan ya. Terus ternyata di situ ada simbiosis mutualisme, saling membutuhkan gitu kan. Itu layaknya seorang manusia. Manusia gitu kan, ke cewek, kita ke cewek gitu kan ya. Ya gitu. Tapi kan apa namanya, kan ada orang lain di luaran sana kadang juga tidak hobi untuk apa namanya, ke pertanian ya. Kadang-kadang ngomongnya seperti ini nih, ngapain nanam melon, nanam apel gitu. Gue bisa beli gitu. Gue bisa beli gitu. Ada uang kita beli, banyak loh di pasar. Ada uang kita beli ya. Apanya kalau bahasa kerennya gitu ya, apa namanya, uang adalah segalanya gitu kan. Tapi kalau buat gua, segalanya itu bukan berbentuk uang gitu. Lu punya uang, gua punya misalnya bahan baku. Kalau gua nggak mau jual, lu bisa apa? Gitu. Jadi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Terutama dengan kebahagiaan. Betul. Gitu. Siapa yang apa namanya cerai itu? Si yang punya Microsoft tuh. Siapa tuh? Kan cerai. Oh, cerai? Cerai lah. Oh, lu tahu lu. Tahu. Hebat ya. Jadi orang sekaya dia. Sekaya dia itu ya. Gitu. Tapi emang itu kan, biarpun kita duit sebanyak apapun, tapi tetap tidak bisa membeli kebahagiaan. Betul. Terus kembali lagi ke pertanian ya. Lu akhir-akhir ini kepikiran membuat apa namanya, peternakan apa ini? Itu mah bukan pertanian, peternakan itu. Emang beda gitu? Beda lah, pertanian, peternakan, segala jenis apa namanya, selain kita di pertanian itu ya, di pertanian, di peternakan, selain kita bisa berkomunikasi dengan
tumbuhan, dengan hewan. Kita juga bisa apa sih namanya, habluminanasnya ada gitu, kayak kita buang ke pasar. Apalagi di musim pandemi begini gitu kan ya. Ya segala jenis sesuatu untuk bahan pangan itu masya Allah. Gitu kan. Kalau mindset kita tidak luas, ya udah. Ya makanya gue bilang orang kampung itu orang paling kaya sebenarnya gitu. Kalau misalnya mindset anak-anak muda sekarang gitu kan ya, punya pikiran istilahnya apa namanya ya kreatif gitu, kreatif. Sayang gitu ya, sekolah tinggi-tinggi istilahnya, apalagi gua lihat Malimping lah gitu kan ya, gua lihat wah keren-keren gitu kan ya. Jadi wadah untuk pertanian di Malimping cukup banyak sih. Cukup banyak. Kemarin aja di apa namanya, tanahnya itu kan masih banyak. Masih bagus tanahnya, satu masih bagus, kedua istilahnya potensial gitu kan ya, potensial. Terus apa nih? Mau apa? Ya kalau gua sih sementara ya itu dia kan Cita-cita ini Mas. Cita-cita ya gua untuk saat ini ya untuk cita-cita global mah bermanfaat buat semua manusia gitu kan ya. Tapi ya karena kebentur lahan gitu kan ya, satu kebentur lahan, kedua budget juga kan ya istilahnya. Ya gua apa nih, yang segala sesuatu yang bisa gua tanam ya gua tanam. Mau apaan kayak, mau biji cabe kayak, mau bekas gua makan salak bijinya gua tanam kayak, mau di mana kayak gua taruhin aja gitu, di mana kayak gitu kan ya. Tapi kalau numbuh gua taruh gitu. Iya. Tapi indahnya itu ketika kita nanam terus berapa bulan berbuah, itu nikmatnya bukan kan rata-rata untuk petani gitu. Enggak. Sebenarnya yang gua ambil kesimpulan di sini gitu ya. Jadi petani ini sebenarnya, lu tau nggak singkatan petani? Apa tuh? Kalau nggak salah sih Pertahanan Tatanan Negara Indonesia. Petani. Pertahanan Tata Negara Indonesia. Dapat referensi dari mana? Kalau nggak salah itu dari Soekarno. Pernah berkata seperti itu. Ya, kalau nggak salah, gue soalnya kan gabung sama komunitas petani itu kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas petani itu ada singkatannya. Iya. Gitu. Kalau kan sekarang kan petani itu disebutnya Gapoktan. Ya. Karena kan makin kesini jiwa-jiwa sosialnya makin ke media sosial gitu kan ya, bukannya ke habluminanasnya langsung face to face gitu kan ya. Tapi untuk petani ya, kita kembali ke petani, untuk membeli pupuknya itu sekarang susah loh. Harus ada kartunya. Kekurangan kita di situ. Kekurangan kita sebenarnya apa ya namanya ya, yang gue belajar gitu ya, apalagi ya di grup petani gitu kan ya, sebenarnya semua bisa dijadikan pupuk. Iya, semua itu. Satu dari mulai ekoenzim, terus kedua dari mulai istilahnya kompos, kompos. Iya, kompos tuh. Apalagi tuh ada pupuk organik. Iya, pupuk organik, POC, pupuk organik cair, ada PSB, pupuk fotosintesis bakteria. Banyak itu. Tapi kan yang dikeluhkan oleh masyarakat khususnya petani, itu di pupuk tersebut. Bukan dikeluhkan, masyarakatnya sekarang apa namanya, maunya instan. Iya. Udah sama petani ini maunya instan, maunya murah itu, tapi ngerusak lahan. Iya juga sih. Kekurangan pupuk kimia itu merusak lahan. Jadi lu lihat sawah, banyak kan kita pakai pupuk mutiara itu kan ya, yang akhirnya ketika kemarau panjang retak, retak. Itu gua ngambil kesimpulan, kok gua sempat mikir kok sawah bisa kerendam gitu kan. Apa emang debit air banyak atau emang itu tanah udah jenuh nggak mau nyerap air. Dan gua sharing ke petani-petani yang lain ya itu, jadi si tanah ini jenuh, karena jenuh si tanah ini lengket karena nggak ada asupan nutrisi yang lain gitu ya, kimia terus. Jadi nggak mau nyerap air ke bawah gitu, nggak mau cepet gitu nyerap airnya. Jadi akhirnya tergenang, gagal panen gitu. Coba
apa namanya mindsetnya diganti dengan istilahnya sebelum ngolah sesuatu apa namanya tanahnya dulu diolah sebelum ngolah untuk bertani gitu ya tanahnya dulu diolah kayak apa namanya penebaran ya bukan penebaran biokar kayak sekam bakar terus arang-arang ranting yang ada di sekitar kita gitu ya kan sawah banyak tuh ranting-ranting dibakar terus apa kita sampah-sampah rumah tangga kayak misalnya nasi basi terus buah-buahan yang udah busuk itu dikompos gitu ya ditaruh di satu tempat yang ntar cairannya itu dijadiin pupuk POC namanya disebut air lindi gitu. air lindi. Tapi di sisi lain ketika kan sekarang kita kembali ke masalah kesehatan ya. Di sisi lain kan si petani kan sekarang banyak pupuk kimia tuh. Nah itu. Jadi biarpun kita menjaga kesehatan dengan sesempurna mungkin, tetap nasi itu kan diolahnya dari kimia. Iya. Gitu. Ya emang sekarang lagi ada banyak pembahasan kita kembali ke organik. Gitu karena emang satu sehat gitu kan ya. Kedua yang jadi permasalahan manusia makin banyak. Sedangkan kalau emang mau pakai pupuk organik gitu kan ya harus pembenahan lahan lagi. Pembenahan lahan lagi tanah itu udah jenuh. Jadi kan retak itu kan tanah ya kalau misalnya retak gitu kan ya tanah kalau misalnya kemarau itu pokoknya dibalik yang retak itu dibuang digali lagi diganti tanah baru gitu kan ya pengolahan tanah lagi selama berapa bulan gitu kan ya emang prosesnya lama kalau organik itu sedangkan pangan apa nih masyarakat kita gitu ya cukup banyak berapa 250 juta ya. Iya. Wow kurang lebih itu. Sedangkan tapi kan apa gini nih lu cukup paham juga ya tentang pertanian. Gue baru belajar cuman karena seneng gitu kan gue jadi alhamdulillah dikasih cepat nangkep gitu ya dikasih cepat kayak gini gitu kan ya gitu makanya gue seneng bertani ya begitu. Tapi dari mana lo belajar mendapat referensi? Dari satu pertama gue nyari wirausaha pertanian di grup Facebook ya. Terus kedua di apa namanya biokar pertanian organik. Terus tani organik alami, grup tani organik alami dan kebetulan mereka ini orangnya care. Jadi nggak pelit ilmu. Saling bahkan sempat ngasih ke gua itu dari IPB ya itu pengolahan pupuk organik berbentuk PDF lagi kalau lu mau ada di gua berbentuk PDF berapa halaman 270 halaman yang satu kitab TOA 1 gitu deh sama kitab TOA 2 apa namanya 170 halaman itu kalau organik semua. Tapi udah lu praktekin belum? Baru gua praktekin itu ekoenzim fermentasi 3 bulan. Itu cairan yang kalau kita mau cairan yang multifungsi dari mulai buat pengobatan bisa gitu yang dari misalnya gatal-gatal bahkan buat ngebersihin kamar mandi aja bisa terus buat ngebersihin kerak-kerak yang karatan itu bisa buat pertanian aja bisa gitu itu namanya ekoenzim. Coba buka aja di YouTube ekoenzim itu keren. Tapi jangan salah juga ya ketika kita misalkan dikasih pembelajaran tentang pertanian kan itu hanya sebagai teori. Iya, tapi gue udah nyoba langsung. Udah nyoba langsung. Dan sekarang gue belum sempat panen banyak gitu. Gue kemarin baru panen dikit, baru sebotol. Apa tuh? Ekoenzim. Lu coba bayangin berapa ton sampah organik yang ada di Indonesia atau enggak di sinilah. Di Malimping berapa ton. Gua nyoba itu ya. Gua habis makan jeruk misalnya. Gua habis makan jeruk, kulit jeruknya kan dibuang kemana? Tong sampah kan? Dibuang begitu aja gitu kan ya. Coba lu masukin perbandingannya 1, 3, 10. 1 gula merah, 3 bahan organik, 10 air. Kalau misalnya ada 1 kilo gula merah berarti 3 kilo bahan organik, 10 kilo air. Itu lu masukin ke drum. Lu coba 2 hari atau 3 hari kemudian
gasnya yang gua kaget gitu kan. Gasnya gede, tinggi gasnya. Wajar kalau kita itu panas, cuaca kita panas, nggak diolah sampahnya. Iya benar, jadi kan sampah itu kan lembab, sampah lembab, mengeluarkan lembab. Terus kan gas naik ke atas atmosfer kan, kuliling mengelilingi gitu kan, menyebabkan panas kan? Gersang gitu. Kan untungnya di daerah kita belum bukan untung, gimana? Lambat laun bakal pasti rusak. Pasti rusak. Satu, pengolahan sampah yang nggak bisa diolah, kayak kemarin aja ya, sampah di got ya, saluran air ya. Itu dari sini mah dibersihin ya, dirawat gitu sama gua kan, ini saluran ini kan ya, dirawat, tapi dari sono nggak dirawat. Akhirnya pas hujan kayak tadi mandek di sini kan, itu belokan. Mandek di sini, wow, itu sampah men, padahal organik semua. Buset, kata gue, sampah jadi organik. Bukan gersangnya di daerah kita ini bukan dari sampah aja sebenarnya, dari asap-asap di perusahaan ya, itu gitu. bisa jadi. Untungnya di daerah kita ini masih beberapa lah gitu ya, yang mendirikan perusahaan yang besar gitu. Coba di kota-kota lain. Oke, gue pengen gini loh Bang Dodi, gue pengen di Malimping ini belum ada komunitas ekoenzim di Malimping ya, khususnya di Malimping. Yang lain udah pada ada, kayak di Bali udah ada komunitas ekoenzim Nusantara. Jadi dia itu ngolah sampah. Emang waktu itu sempat kita ada bank sampah ya, bank sampah organik ya khususnya. Itu sempat gue bertanya, ini buat apa, kata gue, bank sampah ini mau dikemanain ya. Tapi kan pemerintah kan membuat bank sampah ya ke desa-desa nih gitu. Tapi yang tidak tidak berkelanjutnya bank sampah itu dikarenakan tetap adanya dari satu masyarakatnya. Yang kedua lingkungannya. Jadi masyarakatnya tidak mau gotong royong, tidak mau zaman sekarang kan. Ya itu kata gua tadi, jadi bersosialnya hanya di medsos gitu. Hanya teori saja gitu kan. Sedangkan mereka ini punya sudah kalau kita kelamaan di instan gitu lah gitu kan. Jadi terhanyut gitu kan. Kadang-kadang kan zaman sekarang tuh pengennya ketika misalkan kita berbuat langsung mendapatkan cuan. Nah, gitu. Tidak harus menunggu proses. Iya. Gitu. Kehidupan kan membutuhkan proses. Emang proses. Kita aja membuat anak butuh proses. Proses dong, iya. Itu kan. Belum, apalagi yang istilahnya ada juga kan yang nggak punya anak, itu proses terus kan. Jadinya enggak gitu kan. Iya. Gitu. Jadi susah sih kalau misalkan kita sendiri aja untuk mengembangkan. Enggak sob, kita juga jangan putus asa sob, dimulai dari kita sama keluarga kita aja sob. Iya gitu. Tapi kan kadang-kadang keluarga kita juga kan tidak seideologi. Kadang gue juga diketawain sama orang tua gitu kan, lu mau ngapain gini-ginian gitu kan. Apa sih, mendingan kerja lah yang bener. Iya, mendingan lu kerja gitu istilahnya. Nggak ada kerjaan amat ngumpulin sampah gitu kan, yang ngumpulin sampah-sampah beginian gitu kan ya. Tapi lambat laun gua ngetes gitu kan, ngetes ini bener nggak nih cairan ini gitu kan ya. Gua ngetes dan kemarin panen gua sempet. Apa tuh? Ekoenzim. Tapi gua karena sampahnya itu gua nggak rawat ya, gua asal sampah apa aja deh, sampah buah kayak sampah sayuran kayak ya, sampah daun kayak gua masukin nih ke ini, campur gula merah, gua timbang ya sesuai takaran. Itu gua tes ke kayak tanaman bunga, gua semprot gitu kan, serot. Enggak, tapi boleh lah kalau pemirsa yang nonton ini, kita akan lihat nih ekoenzimnya Bang Ote kayak gimana. Ya boleh ntar kapan ya, pas ada waktunya aja gitu kan ya, ntar kita ketemu lagi di episode yang lain gitu kan ya. Ntar kita lihat hasil-hasil dari ekoenzim gitu kan. Dari kalau bisa sih dari pertama penyemaian gimana gitu kan. Nanti kita boleh shoot gitu. Tapi
rencananya bukan ekoenzim aja. Banyak dari ekoenzim ada, karena kenapa ekoenzim gua iniin gitu ya, gua teliti gitu kan ya, ternyata banyak kegunaannya di ekoenzim, seperti misalnya buat mandi ya kan dia enzim. Iya. Enzim buat mandi bisa, buat mandi kebersihin kuman gitu kan ya. Terus kedua buat cuci piring bisa. Itu kalau misal setelah kita tanam apa namanya? Panen. Setelah kita tanam terus ini panen. buat tanaman apa Itu buat apa? ekoenzim ini banyak fungsinya. Apa aja? Wah, multifungsi lah pokoknya. Kalau gue mau sebutin ntar gue bawa bagannya lah untuk episode nanti. Gitu. Wah, kata gue menarik gitu, menarik, amat sekali menarik kalau buat orang yang pecinta alam. Iya. Khususnya pecinta alam. Kalau boleh tahu salah satunya apa? Salah satunya yaitu satu bisa buat obat stroke ya. Bisa juga itu. Terapi stroke, Asam urat kali ya. asam urat. Bisa. Asam Kebetulan urat. gua punya penyakit asam urat. Direndam kakinya. Kan, Direndam. apa namanya? Gua mendapat referensi untuk penyakit asam urat bisa direndam pakai garam. Gitu. Tapi Ya. ternyata ada juga Ada pakai lagi ekoenzim terapi. Terapi terus ditambah dia, kenapa gua sebut itu cairan multifungsi gitu kan ya, karena lu bayangin 3 bulan proses fermentasinya itu jadi enzim gitu. Yang tadinya ya kalau untuk di grup-grup yang lain ya, komunitas-komunitas ekoenzim yang lain biasanya dituangkan apa nih kalau panen ya. Rata-rata yang apa namanya yang bikin ini gitu ya, gue lihat tuh orang-orang hebat gitu, orang-orang besar. Maaf ya gitu ya, orang Cina gitu. Keren kata gue. Ini rata-rata orang Cina yang bikin. Jadi mindsetnya itu sampai ke situ. Iya, mereka ini nyumbang buat alam. Jadi setelah panen ya dia apa namanya, dia ini bikin gak tanggung-tanggung, 2 tong 3 tong. Lu bayangin modalnya berapa kalau hitung-hitung dengan modal gitu kan ya. Kalau orang kayak gua mah belum berani, karena satu gula merahnya, di gula merahnya ada yang bisa murah pakai molase. Apa itu molase? Molase itu kalau nggak salah apa namanya hasil dari pembuatan gula putih. Fermentasi. Ya, gula putih Dari tebu. Ampas tebu berarti. Ampas tebu ya. Itu hitam warnanya, itu yang murah. Itu kalau gua kan karena di Malimping ini khasnya gula aren. Gua pakai gula aren. Nggak kuat harganya kan ya, kan sekilo aja udah berapa. Kalau molase kalau nggak salah 2 liter itu cuman 17.000. 2 liter. Jauh kan bedanya. Itu apa namanya? Penelitian lu sampai ke situ ya? Itu dibuangnya kemana? Lu mau tahu? Di kali. Di kali, Bang. Lu bayangin kali yang butek jadi bening. Oh, jadi bisa sih. Dia makan kalau kita sih apa sih enzim ini makan apa namanya zat-zat yang kayak bau ya. Itu kan bau dari apa? Dari bakteri. Ya kan? Bau-bau itu. Yang punya peternakan ya, yang punya peternakan bikin bau. Itu mereka nanam ekoenzim di samping-sampingnya buat nyerap bau itu. Oh, berarti kan gua kan punya apa namanya? Lele ya? Ya, lele kan ketika kita misalkan ngasih makan kan lu tahu tuangin sendiri kan si lele itu makannya kayak gimana, kampusnya semua aja dimakan sama dia. Tapi ketika misalkan si airnya kan keruh banget tuh sama bau, itu bisa pakai itu. Kalau untuk menghilangkan bau bisa? Untuk menghilangkan bau, gua belum nanya jauh gitu ya. Bisa nggak dituangkan ke air kolam itu gitu kan ya. Cuman yang udah mereka ini si ekoenzimnya ini, air ekoenzimnya ini ditaruh di samping-sampingnya. Tiap sudut. Gitu. Jadi si bau itu keserap sama dia. Oh, berarti kayak ini loh. Kayak tanaman yang cokor bebek apa ya namanya? Ada semacam tanaman yang menyerap itu loh. Nah, itu ya makanya gue suka di pertanian itu. Unik gitu kan. Sebenarnya kalau lu bisa mengenal jenis-jenis tanaman itu, mereka punya apa sih namanya karakteristik tersendiri gitu. Banyak lah apa namanya untuk di pertanian gitu. Jadi emang seru juga ini pemirsa ya, pembahasan tentang pertanian ya.
Gitu. Seru apalagi generasi muda makin banyak. Iya. Gitu kan. Sayangnya generasi muda sekarang penyakitan. Iya. Ya, penyakitan. Ya iya, cengeng. Gitu. Enggak gua bilang cengeng lah anak muda sekarang. Kalau nggak nerima dateng lah sini. Tapi gini loh, ketika kita membuat sesuatu gitu ya, kita harus mempunyai komunitas harusnya. Ya emang harus, dan itu harus disegerakan karena emang siapa lagi yang memulai. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang dari suatu komunitas itu emang harus ada yang menjadi contoh. Emang yang susahnya itu istiqomah. Iya. Yang paling susahnya. Jadi gitu. Satu prosesnya lama. Kalau ekoenzim itu ya. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ada ekoenzim, ada klasik enzim. Tuh, ada 2 nih. Satu klasik enzim 6 bulan fermentasinya, itu buat kesehatan. Diminum apa? Diminum. Kayak anggur, misalnya ente punya anggur, gitu kan ya, anggur. Ente fermentasi aja. Bukan anggur merah, bukan? Iya, mau. Jadi kayak atau enggak bukan anggur lah, jadi kita ke sono lagi ya. Iya. Atau apa yang biasa di rumah suka makan? Buah. Buah. Pir. Iya. Iya. Pir lu fermentasi 6 bulan, lu taruh di air ya. Perbandingannya ntar gua kasih deh kalau lu mau tahu gitu lebih jelas, soalnya karena ini kan podcast kan ya, jadi biar lebih jelas gitu kan ya, jadi ntar kita terangin gitu kan. Ini kan sebatas teori, sebatas pengetahuan, bukan teori lagi nih. Bukan teori gitu. Tapi kan gua anehnya kemarin tuh ngelihat istri gua kan beli kacang. Terus berhubung istri gua kelupaan, ditaruh di dalam kulkas. Kulkasnya tuh kan sering berair tuh ya. Iya. Pas gua buka, si kacang itu jadi ada akarnya loh. Nah, gitu. Itu yang unik ya kan ya. Terus gua bawa, terus gua tanam aja. Hidup. Hidup. Ya itu. Sampai sekarang itu. Bunganya udah banyak. Udah ada. Ya itu begitu. Dari suhu kan ya, dari suhunya. Itu sebenarnya sih lu kalau emang mau kenal alam ya lu begitu gitu. Gimana ya, bisa jadi ntar ketika lu memperdalam itu lu bisa kenal diri lu sendiri. Oh kayak begini, kehidupan tuh kayak begini. Jangankan itu ya, lu udah nanam aja, lu udah nyumbang berapa oksigen. Iya benar. Gitu aja sih, gampang metik lah. Minimal kalau nggak jadi buah ya minimal bisa ngerindangin jalanan gitu. Soalnya gini loh, di daerah kita kan banyak ya, masih banyak pepohonan. Jadi bener-bener oksigen itu emang masih bagus lah. Tapi kalau semisalnya kalau punya pemikiran lu begini gitu kan ya. Tapi gimana kalau semisalnya makin kesini ini pepohonan habis tapi nggak ada yang perbaruin, gimana coba? Iya gitu. Siapa tugasnya lagi? Ya gitu aja, kata lu kan akhir-akhir ini bumi panas gitu kan ya. Itu begitu ya, ulah manusia. Wah, sampah nggak diolah gitu. Coba misalnya sampah di pasar lah ya, lu jangan kemana-manain. Misalnya kalau gue pengen pemerintah begini nih, sampah kita buat semacam tabung besar gitu kan ya. Itu sampah masukin semua dengan tutup rapat-rapat. Kan ngeluarin gas dia. Jadi gas LPG dipakai buat masak. Lu ntar ngeliat deh, ntar gue bawa contohnya yang udah jadi gas, yang udah gue taruh di botol aqua gitu kan ya. Itu kencangnya kayak gimana gasnya itu? Gila kencangnya. Gue pernah pertama kali bikin, gue buka nggak pelan-pelan. Tuh, meledak men. Kayak Coca-Cola disemprot itu. Tuh, dan lu tahu sendiri. Waktu itu gua fermentasinya kulit markisa, kulitnya doang. Kulit markisa yang asam itu. Meledak. Lu masukin sama si pupuk organik gitu ya? Nggak, gula merah, air sama pupuk kulit markisa. Terus tutup. Gua tutup
selama 3 bulan. Itu belum kalau gas itu mengeluarinya selama seminggu kalau nggak salah. Seminggu. Gimana BO-nya, bahan organiknya? Kalau misalnya jeruk itu lama. Jeruk bisa sampai seminggu lebih lah. Jeruk Jadi, itu gasnya itu. Pas lo apa namanya? Masukin itu si kulit markisanya itu membusuk apa gimana sih? Yang uniknya kagak. Unik aja. Kan rata-rata gini loh. Apa namanya? 3 bulan itu si kulit markisa nggak busuk. Kok bisa gitu ya? Makanya gua itu namanya enzimnya. Enzim yang bikin awet itu. Tapi ketika gua bawa keluar, gua tarik keluar, ya. Kan ini udah kena angin, oksigen kan ya, dan yang tek-tek bengek lah ya, hama, tek-tek bengek, langsung kering. Cus. Besoknya langsung kering. Tapi kalau misalkan di dalam enggak ditutup, iya. Enggak. Unik, coba aja deh. Coba aja mente. keren juga ya. Bukan keren masalahnya. Apa nih penemuan yang wah gitu kalau gua tahu gua ya semoga walaupun istilahnya non muslim gitu yang nemuinnya gitu kan ya. Mudah-mudahan beliau dapat banyak manfaat gitu di alam nanti, alam barzah nanti gitu kan ya. Berarti itu yang nemuin kalau nggak salah orang Thailand. Ekoenzim atau kalau nggak salah ya orang Thailand apa orang Cina gitu. Orang Vietnam gitu. kira gua si kulitnya itu membusuk. Enggak. Kecuali misalnya lu BO-nya BO padat gitu, BO apa namanya banyak gitu, fermentasinya banyak kan biasanya ntar ada yang di atas nih. Kulit misal lu bikin di drum ya dengan campuran 10 kilo gula merah, 30 kilo bahan organik, berarti 100 kilo air ya, lu campur ditaruh di tong malu. Biasanya kan ada yang naik ke atas tuh ya. Nah, yang di atas kan ada hampa udara kan, sisain udara di tong itu. Kalau full semua nggak bisa. Kalau sisain udara berapa persen gitu udara itu. Itu ada kena jamur. Nggak kelihatan itu. Makin seru aja nih tentang pertanian, khususnya ngolah sampah jadi pupuk. Iya. Tapi gini, gua orangnya gimana ya? Cepet bosenan ya. Itu yang gue bilang susahnya istiqomahnya. Gua punya tanaman cukul. Cukul apa tuh? Dari kelapa. Oh, kelapa. Cukul kita diemin, kelapa yang apa namanya yang dibuat santan itu ya. Iya. Kita jangan buka. Kita diemin aja. Nanti kan dia muncul tuh. Dari bokongnya muncul. Ya. Itu. Terus jadi semacam bonsai. Jadi ya, nanti. Iya. Ada gua udah lebat banget gitu. Tapi jarang gua kontrol. Ketika gua kontrol si apa namanya? Akar. Bukan akar. Bunga-bunga, kalau bunga mah ya. Itu kayak yang dipatokin ayam loh. Gitu. Tapi setelah gua lihat bawahnya apa namanya? Hama itu tuh Apa tuh? hiled. Oh, ilet yang gede. Oh itu apa namanya? Hama apa gitu tuh? Itu ngemakanin itu. Iya, Itu hama itu, jelas itu. Dari situ gua udah males, gua tebang aja ya. Nah, makanya kata gue juga apa? Sebelum lu bertanam gitu ya, lu ngolah metan dulu. Namanya metan itu media tanah. Jadi sebaik mungkin lu ngolahnya. Kayak gua sekarang lagi ngolah sekam bakar. Terus taimbe, kohe kambing gitu kan ya. Terus habis kohe kambing pasir, perbandingannya satu lah. Sekam bakar 1 ember, kohe kambing 1 ember, pasir 1 ember, komposnya 1 ember. Kompos kan daunan kering. Itu makanya gua kumpulin di situ tuh daunan kering di bawah itu kan ya. Terus apalagi tanah 1 ember buat mengikat tanah itu kan, jangan full tanah ya, karena kan susah ntar si akar itu ngerambatnya gitu kan ya. Nah ntar ketika lu udah diaduk semua, ini yang uniknya proses terjadinya kehidupan kalau buat gua gitu kan ya. Gua ngolah kemarin ya dengan perbandingan sekam bakar 1,
terus kohe kambing satu karung ya, terus apalagi sekam mentah yang udah difermentasi satu karung, terus tanah satu karung, tanah humus ya, kompos tek bengek, POC gue siram POC ya, gue fermentasi itu gue ungkep ya, gue ungkep 1 bulan. Lu bayangin orang bersih kok tadinya, pas gue buka cacing doang. Lu kata gue ada cacing gitu, gue itu proses makanya simbiosis mutualisme gitu kan ya. Jadi di situ kalau tanah udah ada cacingnya, lu tau lah gimana bagusnya itu gitu kan. Jadi kan sekarang rata-rata pakai pupuk-pupuk yang kimia ya gitu. Sayang. Jadi kan beda loh, kita nanam nanam misalkan cabai sama cabai yang buatan kita sendiri, kita sendiri, beda. Tapi jelas. Yang gua gak suka dari pertanian itu ketika kita gak pakai pupuk kimia, pupuk alami aja, kita tuh harus benar-benar sering kontrol. Takutnya itu doang hama. Itu. Jadi untuk masalah hama, emang kendala petani ini di hama. Banyak pesnab, ya, pestisida nabati gitu kan ya, yang sudah diracik oleh guru-guru kita di pertanian gitu kan ya. Termasuk bawang merah, racikan bawang merah, bawang putih gitu kan, yang misalnya besok mau disiram nih 3 siung bawang putih gitu kan ya, di blender ditaruh di botol, siram besok gitu kan ya, itu pesnab namanya. Sebenarnya kalau lu mau pakai pestisida yang kimia itu malah ngebuat mati semua. Sedangkan kembang biaknya hama itu lebih cepat daripada predator hama. Seperti misalnya ada kutu putih, lu tau kan kutu putih di cabai itu kan ya. Itu lebih cepat daripada semut. Semut lambat perkembangannya gitu kan ya. Misalnya lu semprot kimia ya, semut mati, kutu putih mati ya kan ya. Terus semut lama berkembang biaknya, keburu datang lagi kutu putih. Gitu. Tapi yang gua anehnya itu, hama itu dari mana sih asalnya ya? Hama itu ya nggak dari mana-mana ya, dari alam sekitar aja. Tapi kan kalau misalkan itu juga kan makhluk hidup ya. Nah itu dia gitu kan. Unik ya, kata gue juga unik. Gue sampai ngomong begini gue sampai ngomong sendiri. Waduh kata gue, lu tuh kata gue, kasihan kata gue, jangan makan pucuknya. Kan pucuknya mau berkembang nih si cabe. Kalau dimakan pucuknya merinting kan ya. Ini bingung perkembangannya, mandek gitu ya. Kata gue jangan makan yang itulah kata gue. Yang mana kek kata gue, yang gede kek tuh daunnya kata gue kan ya. Kasihan kata gue, mau ini akhirnya ya dengan apa daya ya gue semprot aja kan. Pakai semprot air ya, itu pun gue pertanian ya, nanamnya masih dikit apalagi banyak gitu kan ya. Gue semprotin satu cabe, gue mandiin sampai gue mandiin yang di bawah tuh gue mandiin cabe. Jadi emang di pertanian itu harus benar-benar kita ngontrolnya. Benar-benar ngontrolnya. Kayak kalau apalagi cabe gitu ya, yang kayak bayi ya. Cuman ya minimal lu jangan berharap lebih gitu kan ya. Berharap boleh. Emang kalau udah niat mah istilahnya lu nanem gitu kan ya, lu pasti berharap menuai lah, kayak cabai menuai gitu, panen gitu kan ya pastinya. Tapi kalau lu niatnya beda ya, lu menikmati itu, proses itu gitu. Kalau gua sendiri ya, pribadi gua sendiri, kalau misalkan gua nanam tanpa ada hasil, bukan hasil, tanpa adanya dukungan dari misalkan lo gitu, kita menanam bersama-sama. Gue tuh orangnya males kalau misalkan bekerja sendiri. Emang manusia itu makhluk sosial, dan kepala manusia itu isinya beda-beda. Gitu. Kalau misalkan kita yang kita bersama-sama nih, gitu kan asik juga tuh. Jadi gue sempat ngajak kawan kita si Gembol, Bol, kan dia nanya ke gue, Bol, tapi lu di mana aja sekarang? Sini gua udah di sini lah, gua pengen
nggak tahu nih gue seneng di sini gitu kan, seneng di kampung. Ayo kata gue, kita pepelakan. Dia punya samping lahan kan, walaupun kecil gitu kan, lu bisa menghasilkan di situ gitu sebenarnya gitu. Apalagi ente Dod, lahan oke itu kan, potensial air, pokoknya pertanian itu cari sumber airnya dulu. Apalagi sumber air ini di bawah ini udah. Alhamdulillah kita di Pasir Haur di tempat gua ini, biarpun kemarin kan sempet kemarau panjang ya, tapi alhamdulillah kan ada itu. Alhamdulillah wa syukurillah, berkah-berkah para pendahulu kita gitu kan ya. Coba yang di lain-lain coba. Orang pada kesini kok. Iya, pada kesini sampai ya Allah kata gua, berkah amat Pasir Haur gitu ya. Ya begitu. Jadi teman-teman yang ada di dunia nyata maupun dunia gaib, ketika kita mau berencana membuat atau menanam pohon apa aja nih ya, kita harus mempunyai teori dulu. Gitu. Tidak sekabak-kabak kita mau nanam cabai gitu. Tapi kita lupa teorinya apa yang dipakai gitu. Dan niatnya, niatnya apa gitu, lu mau nanam niatnya apa misalnya. Kalau lu nanam niatnya menuai, apa namanya ya, semua pasti menuai, niatnya mengharapkan hasil dari tanaman itu sendiri ya. Kalau misalnya nggak hasil gimana dong, kecewa dong. Ya minimal lu niatnya lu nanam nyumbang oksigen gitu untuk jadi, semua gampang sedekah oksigen lah, maksudnya gampang untuk kita jual kembali ya, gampang buat kita sendiri, buat kita sendiri, buat ntar jaga kita ntar di alam nanti gitu kan. Ya itu bisa jadi saksi gitu kan, yang apa yang kita tanam itu bisa jadi saksi. Bahkan yang orang udah meninggal ada pepelakan kan di atasnya, itu nyumbang pahala ke situ, ke dalam itu, karena nyumbang oksigen gitu. Itu kata guru aneh gitu kan, Hadi Lutfi. Jadi seru juga ya ini. Tadinya kita bukan membahas tentang pertanian ya. Ya emang begini enak sebenarnya. Podcast itu sebenarnya ada banyak kelebihannya gitu kan. Gitu. Apalagi ngobrol kalau kita ngobrol kaki lima lah ini kan ya. Jadi nggak terlalu serius, kita apa namanya nyambung gitu kan ya. Kalau bisa mah terrealisasi. Gitu. Tapi apa namanya, ada hikmahnya juga ya. Gitu. Kalau misalkan teman-teman melihat main lah ke tempat Kang Dodi sini gitu kan, lihat apa namanya pekarangannya gitu kan ya, dengan asrinya dengan penuh oksigen lah gitu kan ya, pasti pengen banget gitu. Jadi apa namanya, untuk pemirsa yang di sana gimana Bang Otoy, ada kata-kata mutiara buat pertanian yang ada di khususnya untuk di daerah kita sendiri gitu? Ya kalau buat gua pribadi sih jangan menadahkan tangan gitu kan ya, untuk apa sebenarnya, untuk pertanian khususnya gitu kan ya. Jangan mengandalkan pupuk kimia aja gitu kan. Jadi coba apa nih, kita mandiri di alam sekitar. Sebenarnya sih banyak apa nih pupuk-pupuk apa ya, hal-hal yang bisa kita jadikan manfaat gitu, seperti daun kering dan masih banyak lagi, kayak rumput-rumput aja itu ada manfaatnya gitu kan ya. Gitu. Tapi gua salut kepada apa namanya, pemulung ya. Nah itu yang gua salut itu gitu. Salut gua. Kalau misalkan di daerah kita sendiri orang kaya semua ya, gimana coba menurut lo? Ya itulah alasan Allah menciptakan pemulung. Gitu. Ya kalau misalnya semua kaya, wah nggak simbiosis mutualisme namanya. Soalnya kan berkat pemulung kita kan misalkan buang sampah kan di sampah nih, buang ke waduk ya gitu. Dari kalau misalkan tidak ada pemulung, itu bagaimana loh sampah-sampah plastik tersebut? Wow, coba lu bayangin sehari berapa juta ton mungkin ya. Gitu. Wow, ini kan bisa tenggelam di sampah gua. Kan rata-rata kan apa namanya, si sampah plastik itu kan didaur ulang.
kembali. Ya, didaur ulang kembali. Yang ditakutin ya yang itu loh, yang enggak terlihat ke kita dari terlihat oleh mata, kayak misalnya sampah sretleng lu bayangin sehari lu buang bungkus mie, bungkus tek-tek bengek, buset. Lu lihat gak Insyaallah di alun-alun kita? Wow, Coba ya, itu kan. Wow, itu sudah nggak bisa berkata-kata lagi gua. Jadi maksudnya bukan pemerintah tidak menyediakan tempat pembuangan sampah ya, tapi kesadaran dari masyarakatnya kurang tuh. Gitu. Jadi termasuk ini nasihat buat diri kita juga. Iya, gitu. Jadi emang susah banget gitu ya untuk ruang lingkup di daerah kita untuk kesadaran membuang sampah pada tempatnya itu emang betul. Itu agak kurang. Jadi pemerintah sekarang itu mencoba sebenarnya pemerintahan sekarang udah bagus lah. Jadi mencari sesuatu bagaimana caranya untuk masyarakatnya sendiri itu punya kesadaran. Dan manusianya kalau kata slang ya. Sadar seharusnya kita sadar. Jadi seru juga ini malam minggu kita, emang beginilah. Ya gitu. Begitu. Jadi tanamkan kebaikan di setiap jengkal tanah kehidupan. Ya, termasuk itu tadi ya, lu punya habis makan salak, taruh kayak di mana dengan niat ya Allah, mudah-mudahan bisa jadi amal ibadah gua di akhirat nanti. Gua aja punya pohon buah beda loh dari kita tanam, dari kita beli langsung. Gitu loh. Jadi wow, bedanya ketika kita beli kan kadang-kadang yang tukang buah-buahan tuh, toko buah-buahan baru belum aja matang udah diambil kan. Terus timbun pakai karbit apa kayak gimana gitu kan. Terus kita beli, kita kupas, rasanya beda loh. Jelas kepuasan tersendirinya juga beda. Beda banget. Andaikan semua orang bisa berpikiran kayak Bang Dodi, wah, mungkin semua orang ini hidup bahagia. Iya, gimana nggak bahagia coba? Sebenarnya kita beruntung loh, bersyukur gitu kan, hidup di Indonesia ini gitu kan. Lu mau apa? Gitu. Mau buah ini ada semua di Indonesia gitu kan ya. Tapi yang sholat masih enak. Kita kesampingkan dulu ke untuk pembahasan pertanian ya. Kita kesampingkan dulu. Yang gua saat ini yang masih bertanya-tanya, gua melihat seekor kucing tuh. Bisa di depan kita ya. Jadi gua tuh nggak pernah melihat bangkai kucing ketika dia mati. Coba gimana loh? Wah, itu kalau kita ya, hal yang di luar nalar yang mustahil gitu. Karena satu, kucing itu binatang kesukaan kecil Rasul gitu. Gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai saat ini gua masih bingung gitu kan, kalau misalkan bangkai ayam kan kita pasti lihat loh. Ada di pinggir jalan, tengah jalan lah. Terus cucurut kayak gimana? Coba kucing. Gimana loh? Kucing ya sampai orang sakral gitu kan ya, sampai dia nabrak harus kuburin gitu kan ya. Gitu. Kadang-kadang kalau kita misalkan nabrak, pakaian yang kita pakai itu harus betul kubur bersama kucing tersebut. Betul. Kenapa istilahnya kok kucing sekali lahir kan 5, 6 kok nggak banyak gitu kan ya, padahal sekali lahir 5, 6 gitu kan, di mana aja dia gitu kan. Terus ada nggak lo definisi si kucing kenapa mati tidak meninggalkan jejak? Wah, itu aneh pribadi nggak berani menyimpulkan itu, karena emang sampai saat ini nggak tahu dan masih misteri gitu kan. Tapi lo
Belum ya, belum melihat bangkai. Belum, pernah sih pernah, tapi istilahnya ada yang kesadaran. Enggak, pernah ngelihat apa namanya sakaratil mautnya, sakaratil maut si kucing gitu kan ya. Tapi banyak kesadaran kita ini ketika melihat bangkai kucing ini dikuburkan. Dikuburkan, nggak kayak misalnya bangkai tikus paling picen gitunya. Beda kalau sama kucing. Wah, inget loh waktu film zaman dulu yang gerhana kan si pemain filmnya si Mastur. Oh, Mastur, pakai jaket yang udah dia timbun ya, udah timbun di kucing. Itu kan bisa hilang, itu kan inget ya? Oh, sampai ada mistik begitu gitu kan. Iya. Makanya kucing itu emang bener-bener kecintaan Rasul ya. Satu sakral kucing itu, binatang sakral. Bahkan ada kaul yang mengatakan ketika kita lagi makan dihampiri kucing, berarti ada apa gitu. Ada apa. Rata-rata gue pribadi sendiri kalau misalkan lagi makan disamperin kucing, gue suka sebel lah. Nah, gitu loh. Itu suka sebel kadang kita ya manusiawi lah. Ih, aing keur dahar dia apa aja. Dibere embung gini. Anehnya rata-rata kucing sekarang tuh kalau misalkan kita makan ikan asin dia gak mau loh. Makanya lu itu muhasabah diri. Ada apa ini? Sebenarnya kucing itu ketika ada kode-kode tertentu loh. Misalnya kucing tiba-tiba ada di depan rumah depan pintu aja begini aja berdiri. Itu kan ada kode. Sebenarnya ada kode itu kalau dibahas lebih dalam gitu kan. Apalagi khususnya mistik-mistik gitu kan. Oke, nanti pemirsa kita bahas tentang seputar binatang ini ya. Binatang. Nanti kita bahas di episode yang selanjutnya. Oke. Mohon maaf ketika kita berbicara ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terus kalau misalkan kalian melihat channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terus ambillah dari sisi positifnya dari perkataan kita dan buang negatifnya jauh-jauh. Ada yang disampaikan, Bang Otoy? Ya, alhamdulillah sudah beres. Sudah beres. Oke. Kita lanjut nanti aja di episode yang selanjutnya. Oke, bye-bye.